Untuk semua kegiatan yang bersifat online, termasuk pembelajaran online, Asus baru saja merilis notebook terbarunya, yaitu Asus BR1100. Namun banyak yang tidak mengetahui bahwa Asus BR1100 memiliki banyak seri. Nah, untuk lebih rincinya kita jelaskan pada video kali ini. Ikuti terus videonya. Kembali lagi di channel Bojaka Store. Oke, berbicara mengenai pandemi COVID-19 yang masih eksis di Indonesia dan dihubungkan dunia perlaptopan, tidak terlepas dari kebutuhan daring dan tidak terkecuali pembelajaran online atau sejenisnya. So, minggu kali ini kita akan melakukan short review pada laptop terbaru Asus yang katanya dirancang khusus dan fokus untuk kegiatan online dan pembelajaran daring. Laptop kali ini akan kita bahas yaitu Asus seri BR1100 yang sebenarnya masuk dalam kategori notebook. Nah, melalui video ini kita akan mencoba memberikan informasi tentang dua seri Asus BR1100 yang sedang beredar di pasaran Indonesia. Kita berharap jangan sampai kalian salah pilih dan salah seri, karena keduanya berbeda walaupun memiliki seri yang sama, yaitu Asus BR1100. Secara global, Asus BR1100 memiliki dua model, yaitu BR1100 CKA dan BR1100 FKA. Kedua notebook BR1100 ini kembali lagi dibagi menjadi beberapa model berdasarkan prosesor penyokongnya. Di antaranya yang menggunakan Intel Pentium N6000, Intel N4500, dan Intel N5100. Keduanya sama-sama memiliki RAM 4GB up to 16GB dan storage bertipe eMMC 128GB up to 1TB SSD M.2. Oke, fokus pada dua seri yang beredar di Indonesia, yaitu yang menggunakan seri BR1100 CKA dan BR1100 FKA. Keduanya sama-sama menggunakan prosesor N4500. Ya, perlu diingat hanya yang menggunakan prosesor Intel N4500. Jadi prosesor ini memiliki konfigurasi dual core dan dual thread dengan base clock di 1,1 GHz dan turbo boost clock up to 2,8 GHz dengan litografi 10 nanometer. Secara sepintas kedua laptop ini memiliki form factor yang sama dan terlihat sangat mirip walaupun sama-sama terbuat dari plastik polikarbonat yang di sekeliling bodinya terlindungi oleh karet rubber. Nah, kita akan mencoba menjelaskan perbedaan mendasar dari kedua seri ini supaya teman-teman di rumah tidak salah dalam memilih Asus BR1100 yang tampaklah mirip. Yang pertama dari segi layar, walaupun sama-sama menggunakan layar dengan diagonal 11,6 inch dengan resolusi HD dan panel IPS, keduanya memiliki engsel yang berbeda karena pada BR1100 CKA atau versi yang termurahnya dia hanya memiliki engsel dengan desain clamshell, artinya dia tidak bisa dilipat hingga 360 derajat, hanya maksimal 180 derajat. Nah, yang kedua yaitu BR1100 FKA atau seri tertingginya, dia telah memiliki desain engsel yang bisa dilipat hingga 360 derajat ataupun melakukan flip. Kemudian BR1100 CKA yang termurah tidak dibekali fitur touchscreen. Dan berbeda dengan BR1100 FKA, dia memiliki fitur touchscreen. Dan dia juga memiliki dukungan 4096 level stylus. Jadi sebenarnya untuk BR1100 FKA pada regional internasional dia di beberapa negara dibekali oleh pen stylus secara default saat pembelian. Namun yang masuk ke Indonesia pen stylus dijual secara terpisah. Oke, untuk secara dimensi, untuk panjang, lebar, dan tingginya memiliki kesamaan, yaitu dengan panjang 29,4 cm, kemudian lebarnya 20,49 cm, dan ketebalan 1,99 cm. Keduanya memiliki berat yang berbeda, yang mana BR1100 CKA lebih ringan karena hanya memiliki 1,26 kg, dan BR1100 FKA lebih berat, yaitu 1,46 kg. Nah, perbedaan mendasar ketiga yaitu dari segi fitur ataupun kamera webcam, yang mana pada BR1100
CKA yang lebih murah hanya memiliki webcam seperti kamera pada webcam laptop biasa, yang mana webcamnya memiliki resolusi 720p atau HD saja. Nah, yang menarik adalah pada BR1100 FKA, yang mana dia memiliki dual kamera layaknya smartphone. Namun perlu kita jelaskan bahwa kameranya di sini yang pertama adalah kamera webcam seperti sama seri terendahnya, dan kamera keduanya yaitu kamera beresolusi 13 megapiksel yang dapat digunakan untuk mengambil gambar dan video lebih detil ataupun lebih jernih dengan cara melakukan lipatan pada layarnya, sehingga kita gunakan seperti penggunaan handphone. Kita arahkan ke bidang yang ingin kita ambil. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke persamaan fitur pada kedua seri BR1100 ini, baik yang BR1100 CKA maupun BR1100 FKA. Persamaan yang pertama yaitu sama-sama menggunakan layar menggunakan diagonal 11,6 inch beresolusi HD dan panel IPS. Dengan panel yang hanya HD, menurut saya sangatlah sudah cukup baik, karena memang masih sangat rapat ya jika dibandingkan pada HD di layar 14 inch. Yang kedua, sama-sama menggunakan prosesor terbaru dari Intel yang baru rilis di kuartal pertama 2021, yaitu Intel N4500 dengan base clock di 1,1 GHz dan turbo boost clock di 2,8 GHz dengan konfigurasi dual core dan dual thread. Nah, kemudian RAM sama-sama 4 GB dan kemudian storage-nya sama-sama menggunakan eMMC 128 GB. Walaupun 128 GB, namun kita bersyukur 128 GB-nya bukanlah hard disk ya. Walaupun tidak secepat SSD, namun kecepatan booting yang diberikan juga biasanya sekitar 15 detik. Nah, kemudian fitur-fitur selanjutnya ini biasanya hanya bisa ditemukan di laptop di atas 10 juta rupiah. Katakanlah yang pertama yaitu dia memiliki US military grade toughness seperti military grade standar pada laptop di atas 10 juta. Misalnya pada Asus ZenBook. Jadi laptop Asus BR1100 ini tahan guncangan atau terjatuh dari ketinggian 1,2 meter karena adanya lapisan peredam ataupun karet di sekeliling bodinya tadi. Kemudian fitur selanjutnya yaitu pada keyboardnya. Keyboardnya di sini dilengkapi dengan teknologi spill resistant keyboard, yang mana keyboard masih bisa berfungsi walaupun terkena ataupun tertumpah cairan. Nah, keyboard ini juga dibekali oleh backguard teknologi antibakteri. Teknologi yang pada keyboardnya diklaim mampu menekan pertumbuhan bakteri seperti E. coli. Kemudian untuk menunjang kesehatan mata, Asus mengklaim laptop ini telah memiliki kemampuan meminimalisir radiasi cahaya biru. Nah, Asus mengklaim dia telah memiliki sertifikat dari TUV Rheinland, sebuah lembaga sertifikat untuk kesehatan mata, kategori low blue light emissions. Nah, untuk konektivitas, Asus juga tidak main-main pada BR1100 ini, karena dia telah membekalinya dengan Wi-Fi seri terbaru, Wi-Fi seri 6. Juga dilengkapi oleh Bluetooth seperti layaknya laptop biasanya. Kemudian ada yang menarik namun sayang sekali tidak masuk pada seri yang masuk di Indonesia, yaitu kemampuan 4G LTE dengan menggunakan SIM card. Pada beberapa negara, Asus secara global meluncurkan yang versi 4G LTE tersebut. Namun tidak menjadi masalah karena memang kita sudah terbiasa dengan jaringan Wi-Fi saja. Nah, untuk mendukung fitur-fitur yang katanya notebook ini khusus untuk pembelajaran daring atau kegiatan yang bersifat online, Asus telah menyertakan AI noise cancelling pada mikrofonnya. Jadi pada laptop ini memiliki 2 buah mikrofon. Jadi untuk pembicaraan dari suara kita lebih detail dan jelas terdengar oleh lawan bicara kita, seperti pada saat penggunaan Zoom, Cloudx maupun Google Classroom dan aplikasi sejenisnya. Kemudian juga pada sisi webcamnya dia telah memiliki fitur noise reducing camera. Seperti pada video, mungkin teman-teman mengira bahwa pada videonya terlihat anak-anak menenteng ini untuk sekolah. Sebenarnya laptop ini bisa digunakan untuk siapa saja. Namun yang jelas dia sangat mendukung untuk pembelajaran daring maupun online. Oke, sekian saja short review kita untuk Asus BR1100. Semoga mencerahkan, semoga kalian tidak salah pilih untuk memilih laptop ini, karena ada beberapa seri
So jangan lupa subscribe, like, dan komen. Juga kunjungi Instagram kita di Instagram Bojaka Store. Kalian dapat melakukan konsultasi dan penjualan laptop baru dari harga 3 jutaan hingga seri gaming dan konten kreator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.